khusus kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat, diharapkan untuk memberikan contoh dan teladan kepada semua warga agar mematuhi protokol kesehatan. Baik, dalam video tersebut kita menyaksikan bahwa manifestasi nyata dari nilai berorientasi pelayanan dari Bapak Mahfud MD yang menunjukkan bahwa esensi tertinggi dari pelayanan publik adalah keberpihakan pada keadilan, terutama bagi kelompok rentan yang seringkali suaranya tidak terdengar di tengah belantara hukum. Transaksi keuangan yang 349 triliun itu dibagi ke dalam 3 kelompok. Satu, transaksi keuangan mencurigakan di pegawai Kementerian Keuangan. Kemarin Ibu Sri Mulyani di Komisi 11 menyebut hanya 3 triliun. Yang benar 35 triliun. Sikap akuntabel beliau terlihat saat dengan tegas menyatakan kesiapan untuk hadir dan mempertanggungjawabkan informasi tersebut di depan Komisi 3. Bahkan, beliau menantang balik anggota dewan yang melakukan kewenangannya. Beliau menegaskan bahwa transparansi ini tidak melanggar aturan hukum karena tidak ada larangan untuk mengumumkan data agregat demi kepentingan negara. Ke Pak Presiden, kenapa lapor ketua? Ya memang kenapa saya ketua diangkat oleh Presiden? Ada SK-nya. Terus untuk apa ada ketua, ada komite kalau tidak lapor? Kalau saya tidak boleh tahu. Itu satu. Ya. Itu bisa dihukum 10 tahun. Beranikah saudara? Saudara Arteria bilang begitu kepada Kepala BIN, Pak Budi Gunawan. Pak Budi Gunawan tuh anak buah langsung presiden. Anak buah langsung presiden ya. Bertanggung jawab presiden, bukan anak buahnya Menko Polhukam. Tapi setiap minggu laporan kayak ini resmi. Info intelijen kepada Menko Polhukam. Di tengah tekanan politik, beliau tetap tenang membedah kerumitan hukum tata negara menjadi argumen yang logis dan mudah dipahami. Saya ingin menyampaikan bahwa kedudukan DPR dan pemerintah ini sejajar. Oleh sebab itu, kita harus bersama bersikap sejajar, saling menerangkan, saling berargumen, tidak boleh ada yang satu menuding yang lain seperti polisi memeriksa copet. Beliau menegaskan bahwa kedudukan DPR dan pemerintah adalah sejajar, sehingga harus saling berargumen secara sehat tanpa saling menuding. Dikutip dari Kompas.com, Minggu 5 Januari 2020, Mahfud meminta agar seluruh kapal asing yang masuk wilayah Indonesia itu harus diusir. Mahfud berujar pihaknya tak mau melakukan negosiasi. Menurutnya, negosiasi dapat dilakukan apabila daerah tersebut merupakan daerah sengketa. Sedangkan wilayah perairan Natuna merupakan zona eksklusif ekonomi atau ZEE Indonesia. Hal ini sesuai dengan hukum internasional yang berlaku oleh United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982. Kesetiaan Pak Mahfud terhadap NKRI dan Pancasila tidak dilakukan lagi. Beliau selalu mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadinya sendiri. Ia juga mengaku pemerintah akan melakukan apapun demi kedaulatan negara. Tahun 82-83 saya kecewa hukum saya jadi dosen kayak gini ngajari hukum, tapi hukum tuh tidak ada gunanya. Waktu itu kan sudah mulai merebak korupsi, merebak kesewenang-wenangan. Apa nih belajar hukum? Saya belajar undang-undang dasar sampai hafal, KUH pidana, KUHP sudah. Saya pelajari semua hukum tidak hidup nih di negara ini. Oleh sebab itu saya masuk ilmu politik. Bapak Mahfud MD sering dijadikan contoh figur yang menunjukkan fleksibilitas. Nilai adaptif dari Bapak Mahfud MD itu responsif terhadap perkembangan informasi atau isu yang ada dalam tata kelola pemerintahan. Kemudian beliau juga mampu menyesuaikan pendekatan hukum dengan dinamika politik. Oleh karena itu, pemerintah memperingatkan kepada para kepala daerah, pejabat publik, aparat, dan masyarakat di seluruh Indonesia bahwa pemerintah akan menindak tegas dan melakukan penegakan hukum bila masih melakukan pengumpulan massa dalam jumlah besar. Keteladanan Bapak Mahfud MD juga ditampilkan dalam konteks bagaimana seorang pemimpin dan pejabat negara itu dapat membangun kerjasama lintas lembaga, sektor, dan masyarakat.